Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang Allah telah berikan rezeki untuk kamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sangat hati-hati betul mengenai makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita. Teliti betul, memperhatikan betul tentang segala sesuatu yang menjadi bahan kebutuhan tubuh kita ketika kita makan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama halalan, harus halal. Yang kedua thayyiban, baik, ada gizinya, memang dibutuhkan untuk tubuh kita. Di sini kami akan sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, yaitu tentang cerita sahabat Nabi yang sangat hati-hati sekali mengenai makanan. Dan ini juga dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, karya dari Abu Bakar bin Muhammad As-Satta Ad-Dimyati, wafat pada tahun 1302 Hijriah. Buku ini di pondok pesantren dipelajari, dikenal dengan buku fikih. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Abu Dujanah ini sungguh sangat luar biasa sekali menjaga makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Setiap sholat subuh dia tergesa-gesa sekali. Tergesa-gesa, tidak bisa berdoa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah ini. Seusai sholat, Rasul bicara, "Ya Abu Dujanah, apakah tidak ada permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak mau mengaminkan doaku?" Jawab Abu Dujanah, "Ya Rasulullah, banyak kebutuhan saya kepada Allah, tapi saya tidak bisa ikut berdoa dan mengaminkan doamu." "Apa yang terjadi wahai Abu Dujanah?" "Ya Rasulullah, saya sering sekali tidak makan dalam sehari. Begitu juga anak saya. Tetangga saya itu memiliki pohon korma. Pohon kormanya itu tinggi. Ketika malam hari, angin sangat kencang sekali, dan buah korma itu jatuh ke atap rumah kami dan berada di pekarangan rumah di pagi hari. Pernah saya ikut berdoa bersamamu ya Rasul. Ketika saya pulang, saya lihat anak saya itu memang lapar. Saya lihat anak saya sudah mengumpulkan buah korma itu dan ia makan. Lalu saya hampiri, saya bilang sama anak saya pegang tangannya dan saya keluarkan korma yang telah dimakannya. Dan saya berpesan kepada anak saya, "Wahai anakku, jangan persulit ayah, jangan beri malu ayah ketika nanti ayah dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melalaikanmu sudah memberikan sesuatu yang masuk ke dalam perutmu barang yang haram." Mendengar ini,
Rasulullah dan para sahabatnya tertunduk dan menangis. Jadi Rasulullah pernah menangis karena melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Dujana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mencari tahu dan menanyakan, "Ya Abu Dujana, siapa pemilik korma itu?" Kata Abu Dujana, "Pemiliknya munafik. Dia orang mukmin tapi memiliki sifat-sifat munafik. Ya tidak apa-apa, kita jumpai saja." Ketika berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah menawarkan, "Wahai pemilik korma, mau tidak? Saya ganti nanti. Kormanya saya ganti. Dengan apa? Korma yang terbuat dari jamrud berwarna biru, disirami dengan emas sekelilingnya, tangkainya berwarna putih mutiara. Mau enggak? Saya ganti 10 kali lebih baik dari korma itu." Dan Rasul menyampaikan nanti balasannya di sorga. Apa jawab pemuda itu? "Saya tidak biasa berdagang dengan jatuh tempo yang sangat lama. Saya butuh sekarang." Dan hal ini disaksikan oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? "Wahai pemilik korma, sekarang saya yang menggantikannya. Kamu jual? Ya, saya akan beli 10 kali lipat seharga sebatang pohon korma. Kalau begitu, sekarang saya beli." Terjadilah transaksi jual beli. Apa yang terjadi? Memang dia orang munafik. Pulang dengan gembiranya. Sebelum sampai di rumah, Rasulullah meyakinkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu berikan hari ini, saya yang menjadi jaminan tanggungannya, Allah akan ganti." Abu Bakar gembira. Di tengah perjalanan, pikiran munafik nih beraneka ragam. Jumpa sama istrinya, ia bilang, "Kita hari ini memperoleh keuntungan yang sungguh sangat luar biasa. 1 pohon korma diganti dengan 10 pohon korma dengan kualitas terbaik. Dan saya berjanji," kata istrinya, "kan pohon kormanya batangnya tumbuhnya di tanah kita. Saya tidak akan izinkan korma itu menjadi miliknya. Buahnya kan paling banyak ke kita, dan saya tidak akan berikan kepada tetangga kita." Begitulah obrolan dia sama istrinya di malam hari. Biiznillah, dengan izin Allah. Tidur mereka, bangun. Ketika mereka bangun, kaget orang munafik ini. Apa? Pohon korma itu pindah dari pekarangan rumahnya ke pekarangan Abu Dujana. Yang paling luar biasa lagi, tidak sedikit pun ada tanda-tanda bahwa di pekarangan rumahnya itu pernah tumbuh pohon kurma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan moral yang sangat singkat ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Hati-hatilah kita memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita, nanti akan kita pertanggungjawabkan. Mohon jangan libatkan istri dan anak kita. Mohon jangan suapkan. Kenapa? Karena pada prinsipnya anak kita itu tidak tahu apa-apa. Apakah yang masuk itu yang halal atau yang haram. Bisa saja bentuknya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab.